Teman-teman, kali ini Coach Nanda sedang berada di Salabintana. Pada kesempatan ini saya berkesempatan mewawancarai Kang Heru, Teh Desi, sama Kang Ala. Yuk kita kulik yuk bagaimana beliau beraktivitas di wisata ini. Siang, Kang. Siang. Ini siapa nih yang mau memperkenalkan diri dulu nih? Oke, saya perkenalkan, saya Heru di sana. Di sini saya sebagai salah satu pendiri Jabar Expedition, dan saya membawa beberapa rekan saya juga. Di sebelah kanan saya ini ada Teh Desi Amelia. Iya. Nama bekannya itu Teh Ijah. Oh, Teh Ijah. Dan yang sebelah Teh Desi ini ada Pak Ala. Pak Ala. Beliau-beliau ini ada orang yang memang benar-benar kompeten di bidangnya, terutama di bidang wisata. Wisata alam ini ya. Wisata alam. Wisata Sukabumi kan terkenal dengan alamnya yang bagus ya. Betul. Banyak juga nih wisata-wisata alam ya seperti ini. Tantangannya apa sih di bisnis ini nih? Sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan ya bahwa kenapa sih sampai ada Jabar Expedition. Jabar ini kepanjangan atau dari Jalan Bareng. Oh, bukan Jawa Barat ya? Bukan Jawa Barat. Jelajah bareng. Oh, jelajah bareng. Awalnya jalan bareng, terus kita ngejelajah bareng. Kita ngejelajah tempat-tempat wisata yang masih hidden. Kita jelajah, kita ekspedisi. Nah, makanya di sini ada expedition. Jadi kita berdiri di tahun 2023 ya, tanggal 1 Februari 2023, kurang lebih kita udah setahun setengah lebih lah, kita berjalan di dunia seperti ini. Dan dari berbagai bidang yang berbeda ya, dari berbagai bidang berbeda, profesi yang berbeda juga. Akang Teteh ini kan melihat kesempatan dan peluang ya. Selain juga bisa menambah kesempatan kerja untuk masyarakat sekitar, gitu ya. Dan juga meningkatkan pendapatan daerah, menghitskan lah ya, memviralkan tempat-tempat wisata yang tadinya masih kita anggap hidden seperti itu. Jadi Teh, kalau memang untuk kita berangkatnya awalnya dari relawan pariwisata, di mana kita ada ya relawan pariwisata itu ada. Kalaupun kita tidak di sana mencari uang, kita tetap berkegiatan aktif di daerah pariwisata yang memang di sana kalau memang banyak sampah, kita tetap pungutin sampah di sana, bersih. Gimana caranya kita menarik wisatawan luar bisa datang ke sini dengan nyaman, karena sabta pesona itu ya, nyaman, aman, kenangan, semua itu kita harus terapkan. Dan untuk itu kita niatnya juga ingin jadi lokomotif ekonomi daerah itu. Gimana caranya UMKM-nya jalan, villanya juga berjalan, angkot, kendaraan umum, dan tempat-tempat pariwisata itu bisa punya penghasilan dari kunjungan-kunjungan orang wisata luar. Dari situlah mereka akan berpenghasilan. Tanpa harus memang kita dibayar siapapun, kita tetap akan jalankan itu. Kita akan action di dunia wisata. Tetap kita akan posting di media sosial, ataupun kita punya akun-akun masing-masing yang memang kita tetap up Sukabumi, lebih di Kabupaten Sukabuminya. Kalau misalnya tadi ya tadi bilang relawan, berarti ada paguyubannya kali ya? Ada paguyubannya. Jadi misalnya Teh Desi ini spesialis misalnya gitu. Ada Pokdarwis, kita kelompok sadar wisata kalau untuk paguyubannya. Nah, di sana kalau Pokdarwis kita benar pure relawan, tidak ada yang memang kita digaji pihak manapun, tidak. Kita tugasnya untuk memajukan ekonomi pariwisata dimanapun berada. Nah, kalaupun saya masuklah ke HPI, Himpunan Pramuka Wisata Indonesia, di situ baru kita ada nilai cuan. Karena kabupaten itu terluas kedua dari Banyuwangi, kabupatennya saja. Sukabumi? Iya. Jadi kalau memang untuk Sukabumi, kalau satu hari saja itu merasa tidak cukup. Karena ada Sukabumi Utara, Selatan, dan juga
Ini utara nih, utara Selabintana, Pondok Kalimun itu utara. Kalau selatan itu Pelabuhan Ratu, Geopark, Sinar Resmi, itu ada wisata kultur budaya, wisata geosite-nya ada, semua di Sukabumi itu paling lengkap. Kalau wisata alam ini sih yang sepanjang saya tahu ya, Iya. itu hanya segmennya itu anak-anak, terus ya dewasa gitu ya, tapi nggak ada lansia loh. Belum ada yang kepikiran Iya, iya. ramah lansia gitu, Ramah misalnya apa mungkin tempat camping lah mungkin ya buat lansia, Iya, atau enggak iya. misalnya trekkingnya tuh trekking lansia nggak jauh tapi ya sejuk Iya, atau kenapa, atau enggak kan sekarang tuh juga lagi musimnya pakai tongkat Nordik, Oh iya. ya kan, nah itu kan juga bisa tuh buat Betul. lansia tuh. Kalau memang dikonsultasikan dulu ke kami, kita Bisa bisa kondisikan. dikondisikan. Bisa. Oh. Jadi memang ibu-ibu mau kemana nih, usianya berapa, kita lihat dulu profil company mereka, usia berapa, kebutuhan mereka apa di sini, mau one day trip mah enggak. Berarti kita menyesuaikan yang memang treknya agak lumayan tidak Nggak gampang lah iya, treknya tidak ya. terlalu curam dan bisa diakses oleh para pemula. Nah, biasanya mereka healing forest namanya. Oh, Mereka- healing forest. Mereka pengennya ke tempat-tempat wisata yang memang di sini kebanyakan pohon damar. Damar itu kedua dari terumbu karang penghasil oksigen sedunia. Mereka senang seperti itu. Mereka diajak ke pohon-pohon damar karena di sana diperkenalkan pohon damar itu. Getahnya itu bisa jadi batik, obat, dan juga kosmetik. Kita juga ada edukasi juga sama mereka, gitu kan. Jadi kita berangkat bukan hanya sekedar bisnis ya. Iya. Kalau hanya sekedar bisnis kita bisa bisnis apa saja Bu. Betul. Tapi jauh lebih dari itu bagaimana kita peduli terhadap lingkungan kita, terhadap generasi muda kita, lebih jauh terhadap pariwisata ya, pariwisata. Nah sekarang itu sudah mulai kepikiran, termasuk saya juga dengan teman-teman kemarin habis mengeksplor salah satu tempat yang masih dikatakan hidden gem, hidden gem. Kita lagi rencana mau bikin tubing. Hari kemarin saya selesaikan untuk bikin tubing kemarin. Nah, kemudian di situ juga bisa camping juga, namanya Lembah Icak. Kampung Lembah Icak itu berada di bawah kaki Gunung Gede, tapi adanya posisinya di Desa Gede Pangrango, di luar dari area Taman Nasional. Jadi sebelum masuk situ gunung itu bisa ke sebelah ke sebelah kanan. Nah itu kita lagi gali potensi yang ada. Ini kayaknya bisa lebih berpotensi gitu kan, dibandingkan hanya ditanami padi, gitu kan. Makanya kenapa tidak kita sulap nih. Dan sekarang alhamdulillah tuh teman-teman sudah mulai dicacar, dibabat. Kemudian kita kemarin ambil sampel buat tenda, kemudian ada sedikit bangunan, dan lumayan tamu sudah mulai berdatangan. Cuman Ini mungkin kepancing buat promosi kita kreatif aja. ya. Cuman kita tuntutannya mungkin kita tidak bisa langsung karena melibatkan masyarakat. Kan karena belum ada pemodal yang berani untuk invest di situ. Karena yang punya tempatnya juga masih Pak RW, yang orang situ. Kita memang mengusahakan kalau bisa dari lokal dulu lah, gitu kan. Belum melibatkan orang lain. Kita benar-benar mengekspedisi tempat-tempat yang memang belum terjamah lah istilahnya. Tempat-tempat istilahnya yang masih hidden, kita buka aksesnya. Kalau misalkan ada yang punya tempat, ini sulit untuk harga jual juga, misalkan untuk investor juga sulit. Nah, di sini kita berperan Jabar Ekspedisi itu membuka tempat-tempat seperti itu, dan akhirnya tempat-tempat itu akan terbuka dengan sendirinya, dan mereka akan dipromosikan juga oleh kita. Tadi kan kita udah sempat cerita nih masalah kesempatan peluangnya ya di sini. Kira-kira ada nggak sih tantangan keuangannya dalam mengelola Jabar Expedition ini? Terus terang kalau untuk masalah keuangan itu memang hal yang paling vital ya. Oh, yang paling vital ya. Karena memang kan kita memang di sini ada beberapa kru yang harus memang kita gaji kan. Gaji terutama kita memberikan honor setiap misalkan ada kegiatan dari klien. Dan untuk membagi masalah keuangan itu memang sangat ya, apalagi untuk kondisi sekarang di mana ada, kalau istilah di negara kita itu kan, itu ada istilah efisiensi, otomatis kita berimbas. Nah itu kita mulai bingung kan mencari masalah ini. Tapi kita mensiasati, kalau misalkan keuangan ini kosong, berarti kita harus cari solusi yang lain, batu loncatan yang lain. Jadi kenapa kita misalkan seperti Pak Ijah nih ada di kuliner, Pak Ala juga sebetulnya di kuliner juga sama. Jadi semua masing-masing kita nggak saling ketergantungan, stuck gitu, enggak. Jadi kita mencari posisi rutinitas yang lain yang memang bisa menghasilkan uang gitu kan.
Dan alhamdulillah setelah kita mengelola selama setahun setengah untuk masalah keuangan sih ya pintar-pintarnya kita lah, pintar-pintarnya kita mengelola, terutama kita cari klien-klien baik dari media sosial, face to face juga gitu kan. Kan kalau misalnya usaha tuh, misalnya anggaplah kita usaha rumah makan gitu ya, kan dari omset mungkin separohnya kita tabung atau kita beliin aset lagi gitu kan. Nah kalau dari tim Jabar ini Jabar mah dibelikan apa gitu? Apa berbentuk itu apa? lebih apa ya? Apa Ini punya proyek pendidikan? misalkan ya begitu ya 2 juta bagi-bagi habis, ada itu juga habis, sudah nanti cari lagi ya gitu. Jadi memang berarti benar-benar masih belum stabil ya? Iya, karena memang Tidak ada pertama ketika misalkan memang kita dapatnya dari salah satu klien memang lumayan cukup besar, kita juga udah menyiapkan, terutama ketika pas bulan puasa kan biasanya sepi order. Oh iya betul Itu betul. udah keep lah biasanya seperti itu. Cuma untuk sekarang kan memang banyak ya vendor-vendor yang muncul, dan memang kita harus bersaing juga, terutama dari kualitas kita juga seperti apa. Dan ketika misalkan ada datang, walaupun kita menyisihkan sedikit gitu kan, minimal kita adalah income untuk ke Jabarnya sendiri. Karena kita seperti apa ya, seperti sebuah LPK gitu ya, LPK yang memang menyediakan SDM. Ketika vendor yang lain membutuhkan kita bisa dalam tanda kutip bisa jual SDM kita untuk istilahnya untuk vendor-vendor lain. Dan itu income-nya mungkin ada beberapa persen yang memang kita sisipkan untuk di Jabarnya. Ya kan, karena namanya seperti perusahaan kan Ya, pasti perlu Betul. cash, Ya. perlu mungkin dana darurat seperti itu kan. Iya. Nah jadi itu yang yang masih menjadi tantangannya ya. Ya itu sebetulnya tantangannya luar biasa, karena memang ketika misalkan ya itulah yang tadi diobrolin sama Teh Desi, ketika misalkan memang datang dari salah satu klien misalkan ke kita, apa nih kebutuhannya, sebetulnya kita udah mempersiapkan ya. Kalau misalkan kebutuhannya, karena kita setiap ada klien yang datang, kita nggak pakai barang yang lama ya. ya, Seperti properti lah. Properti kalau misalkan yang dibutuhkan funding dan capacity building. Berarti kan kita harus beli properti yang memang baru, harus ada yang beli. harus ada yang beli, dan memang kita tidak pakai properti lama. Berarti biaya tuh udah termasuk barang-barang yang sekali pakai buang lah gitu ya. Itu udah dihitung ke dalam Udah. harga program gitu ya. Misalkan contoh ada paket 10 juta misalkan, 10 juta satu paket. Nah mungkin Teh Desi yang akan lebih tahu apa nih keperluan apa aja yang akan ini. Misalkan kita kebutuhannya untuk peralatan ya, equipment untuk main game dan lain sebagainya. Teh Desi ini yang harus dibeli apa aja. Jadi cost yang berikutnya itu kita untuk penggajian dan untuk disisipkan. Vendor-vendor seperti ini nggak ada program pemerintah ya Kak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ya? Jadi kita cari sendiri. Dari sendiri. Cari aja. sendiri. Ya itulah, dari mulut ke mulut, face to face. Kita Karena kan promosi kita sendiri. istilahnya menghidupkan kota kita ya, Iya, jadi lebih seharusnya seperti maju. itu. Karena memang kan Belum kita ada ya? dari Belum ada. awalnya juga kita berjalannya itu dari relawan. Relawan. Relawan itu rela dan suka relawan gitu, rela nggak dibayar sama sekali gitu kan. Jadi ketika misalkan ketika sudah dalam perjalanan memang kita ini memang harus jadi bisnis gitu kan, berarti ada konsekuensinya, harus kita misalkan menghasilkan cuan gitu kan. Berapa persen untuk misalkan di Jabarnya, berapa persen untuk gaji. Jadi intinya bukan kita tidak ini ya, karena memang yang namanya ya mohon maaf, ketika banyak vendor-vendor yang muncul, itu vendor biasanya contoh dinas A, perusahaan B, perusahaan C, itu mereka udah punya masing-masing. Jadi udah punya pegangan. Jadi tetap aja kita kan ketika menawarkan, nah kita harus muter otak bagaimana yang dibeda di Jabar itu apa. Nah, kita berusaha untuk memberikan informasi terutama ke klien, ini Jabar bedanya seperti ini. Ini Jabar bedanya seperti ini dengan vendor-vendor lain. Sedikit. Jadi Jabar kalau untuk di Jabar sendiri itu kita MC punya sendiri, Master Game punya sendiri, dan tour leader, tour guide itu kan berbeda peranannya, itu kita punya sendiri. Kalau misalkan orang-orang kita itu banyak dipakai ya, dalam artian dibawa untuk ke
vendor lain, ada freelance lah gitu freelance. ya. Mereka misalkan saya butuh nih untuk ke daerah Bromo, Ada, kita. cewek 5 orang, mereka berangkatkan, silakan. Jangan hanya berpangku tangan di sini saja, silakan kalian berekspresi di luar sana, mendapatkan gunakan itu. Itulah memang, tapi memang semua kembali lagi di wadah Jabar gitu. Berarti dalam hal ini tidak mengikat sekali ya, maksudnya Tidak, boleh tidak. juga lah dalam hal ini para membernya itu Iya. untuk Harus ke sini. ya, belum- mencari cuan sendiri juga boleh. Karena belum gitu. bisa menggaji per bulan. Iya. Jadi by proyek aja. Ada proyek kita makan, Ya, gitu. ada proyek kita puasa lagi. Gitu. Makanya kita yang berkumpul di Jabar ini kebanyakan ada teman-teman yang memang punya usaha sampingan. Seperti saya juga punya kuliner. Jadi kita nggak mengandalkan dari situ. Kalau kita mengandalkan dari situ repot. Iya, Harus betul, lagi nggak ada betul. proyek gitu kan. Betul. Tapi kita tetap solid, terinformasikan ketika ada kegiatan di mana atau seperti apa, tetap karena kita kan ada grup di WA. Tapi dari Jabar ini sendiri yakin nggak sih 5 tahun ke depan tuh masih eksis gitu? Yakin. Insya Allah. Yakin ya? Karena Sudah memang mulai dikenal. kita udah mulai dikenal gitu. Udah punya nama gitu ya? punya nama. Walaupun memang kita baru jalannya memang ya, Walaupun kadang orang ini timnya Pak Deddy kan, nah itu karena memang ada Jabarnya gitu kan. Padahal kita bukan tim Pak Deddy kan. Kalau misalnya buka jalur gitu ya, bisa pada patungan juga dong membernya. Ya, seperti itu. Iya. Ya, Kita gitu. korban dulu, Bu. Kita korban dulu, Bu. Gini Bu ya, kalau misalkan memang membuat sesuatu apa kayak kita ya, kelompok lah kelompok. Buka jalan baru lah gitu ya. Ke jalan baru. Kita untuk satu kelompok ini di Jabar nih. Kalau misalkan mungkin bagi orang lain harus ada modal dulu, baru kita jalan. Kita Tapi mah kita jalan jalan aja. dulu. Jalan aja dulu. Jalan aja gitu. dulu. Nah gitu, Gimana makanya nanti? jalan bareng hayu, jalan aja dulu bareng hayu. Pokoknya Jabar itu luas. Berarti nanti kalau yang udah Coba. buka jalan tuh laporan gitu ya, Nah, bikin summary-nya Langsung, ya, gitu. kita bikin paket-paketnya seperti apa. Dan itu udah kita rekomendasikan juga sama yang punya tempat misalkan. Kalau misalkan ini udah safety dan lain sebagainya, udah kita tinggal ready, kita ini. Jadi ya mungkin dalam perjalanan setahun setengah ini mungkin kita tersendat dan memang tertatih-tatih lah gitu ya. Cuma memang ya namanya usaha. Mulai lagi ngerintis. Kita mulai mengerintis dan memang kita harus menjadi istilahnya center lah ya, center Jabar aja yang tersendat-sendat bisa tetap jalan. Apalagi yang udah vendornya udah memang benar-benar di atas gitu Dan kan. kita PD-nya itu karena memang vendor lain pun memakai jasa Kita gitu. Dari setahun setengah ini anggota bertambah apa tetap apa bagaimana ini? Ada yang memang Apalagi kan dari segi cuan tuh belum bisa nutupin ya dengan banyak betul. kepala gitu. iya karena memang seharian beda-beda, kebutuhan pun berbeda-beda. Ada yang memang mereka bergeser untuk menjadi karyawan dan jarang eksis lagi. Kadang ada yang memang freelance, mereka ada dibutuhkan ini banyak nih untuk ke SDM-nya. Mereka ikut lagi, comotan lagi gitu. Jadi memang tidak harus itu aja yang dipakai. Tapi saya punya keyakinan bahwa memang kan didukung dengan SDM yang memang mumpuni. Insya Allah mungkin kedepannya ya tadi yang udah kita bilang 5 tahun ke depan yakin. Yakin ya. Karena ini proyek yang akan selesai itu tol Bocimi akan selesai dan ini akan banyak klien yang Berdampak lah ke wisata Bahkan ini ya. bukan Sukabumi aja, kayaknya kalau memang ke depannya kita bisa bawa ke daerah luar Sukabumi, suka mundur. Bandung, Jawa, banyak Garut. Kalau dari sisi Jabar ini sendiri untuk harganya itu termasuk bersaing nggak atau kemahalan atau kemurahan? Kalau misalkan ada klien yang memang misalkan minta jasa dari kita, malah kita bisa bargaining lah dari harga ya, karena kita kan tangan pertama, bukan minta lagi sama orang lain ngambil lagi kan sama orang lain. Enggak. Jadi kita bisa bargaining masalah harga juga gitu. Deal-dealannya seperti apa? Jadi panitia dari misalkan corporate mau mengadakan kegiatan, nah corporate itu ada panitia itu juga kebagian fee-nya dari kita juga. Jadi kan Seperti itulah. Karena memang usaha seperti ini ya itulah dibilang gampang-gampang susah gitu kan. Kita ngerintis yang memang tidak mudah menjalani selama setahun setengah ini dan tersendat-sendatnya itu. Nah, mungkin ada saran masukan gitu dari Teteh sendiri seperti apa gitu. Ada beberapa saran nih yang bisa saya kasih. Misalnya pertama gini,
Pertama kita harus peta dulu nih. Kita ini kekuatan Jabar Expedition nih secara SDM yang benar-benar ring satunya siapa, gitu kan? Karena kan dia yang pasti akan komit. Nah, yang kedua petain programnya, program andalannya apa, program level 1, level 2, level 3-nya apa. Lalu yang selanjutnya adalah ini nih harus kayak punya rencana kerja. Jadi misalnya gini, pokoknya nih dipetain dulu. Anggaplah misalnya kita nyaring PT swasta di Jakarta gitu misalnya. Di Jakarta misalnya perusahaan minyak lah gitu. Kita data dulu kira-kira berapa banyak. Nah, kita kirim itu iklan ke mereka, penawaran gitu kan. Anggaplah setiap bulan misalnya 100 penawaran. Ya seminim-minimnya masa sebulan jadi satu, nggak ada satu. Kedua, dan itu harus continue. Harus punya program dan harus punya keyakinan gini. Pokoknya si Jabar ini omset bersihnya misalnya setahun itu ketemulah 500 juta bisa. Ternyata kejadiannya cuma 100 juta kan gede juga itu. Gitu. Jadi harus benar-benar kitanya dulu dikuatin petanya terus mau kemana. Karena biar gimana pun juga harus seperti perusahaan kelolanya. Karena apa? Ada dana yang disimpan, ada pengembangan, mungkin juga dari sisi media sosialnya gimana lah gitu yang kekinian seperti itu harus. Dengan punya seragam ini aja udah daya jual loh. Bahwa ternyata ini serius nih kayaknya perusahaannya nih gitu. Jadi harus dari manajemennya itu dibenahin dulu. Karena dari manajemen yang serius, yang bagus juga akan cuan itu datang dengan sendirinya. Pasti. Cuan datang dengan sendirinya gitu. Ya mungkin dari Jabar Expedition ada yang mau di-sharing-sharing ke pemirsa. Jadi kepada para klien, orang-orang dinas, perusahaan-perusahaan, kalau misalkan memang membutuhkan jasa kita, terutama di capacity building, fun game, terus wisata dan lain sebagainya, tour juga, kita bisa melayani dari Jabar Expedition. Murah tapi nggak murahan ya? Iya, murah nggak murahan karena Murah memang bukan kita artinya vendor murah. tangan pertama. Apa yang kalian perlu, insya Allah kita ada ya, dari mulai capacity building, kemudian fun game, kemudian tour leader, kemudian event organizer, bahkan sampai naik gunung juga kita ada di sini ya. Iya, tidak hanya wisata saja. Ketika teman-teman membutuhkan jasa kita dalam hal masalah edukasi ataupun mau membawa anak-anak sekolahnya, anak-anak didiknya untuk bermain bareng bersama kita untuk menjadikan pendidikan karakter, silakan hubungi Jabar Ekspedisi. Terima kasih. Oke, sama-sama. Kang Heru, Teh Desi sama Pala.